jadi saksi bisu betapa ganasnya api kebakaran melahap rumah tersebut hingga membuat Agam tak mampu keluar dari kobaran api untuk menyelamatkan istri dan kedua anaknya. Bapaknya ini begini keadaannya, jadi ibunya merangkul kedua anaknya itu untuk merangkul. Jauh menepi sepi dari ricuh Farhad Abbas, Denny Sumargo. Berikutnya ada artis Ikang Fauzi yang justru sedang giat-giatnya mencari dan menggalang pahala untuk almarhumah Marissa Haque, sang istri. Buktinya, saat menggelar acara tahlil dan doa untuk 40 hari kematian Marissa kemarin, Ikang tak hanya menggelar pengajian yang berisi teman-teman Marissa, tapi juga melaksanakan acara tersebut di sebuah yayasan amal yang ikut dikelola almarhumah sebelum meninggal. Uniknya, bukan hanya Ikang yang masih ingin berlama-lama tenggelam dalam setiap kenangan dan tempat yang berisi memori Marissa, tapi juga kedua putrinya. Di hadapan tim silet, Ciki bahkan khusus menunjukkan bahwa dirinya mengenakan rok juga jam tangan hadiah ulang tahun yang belum sempat dikenakan oleh Marissa. Tak lupa, Ikang dan kedua putrinya pun sampai menanam pohon mangga di panti karena sesuai permintaan almarhumah Marissa Haque. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, hari ini alhamdulillah baru aja selesai 40 hari tahlilan istri saya tercinta Marissa Haque, Marissa Grace Fauzi binti Alan Haque ya. Yang kita utamakan di sini memang ketemu teman-temannya dan juga sejarah banyak apa yang dia lakukan ya. Yang saya utamakan supaya doa daripada anak Allah, anak yatim piatu itu yang luar biasa, yang paling utama. Jadi ini jam tangan ibu, hadiah ulang tahun mereka buat ibu, tuh ada tulisannya Marissa Haque. Ibu ulang tahun tanggal 15, terus ibu meninggal sebelumnya tanggal 2 Oktober. Jadi ya udah pas mereka kirim kado buat ibu aku yang pakai. Karena mungkin ini hal yang bisa dirasain anak ya, yang orang tuanya meninggal, apalagi tiba-tiba. Rasanya tuh emang pengen pakai barang-barangnya gitu biar terus merasakan kehadirannya. Saya pakai rok ibu juga. Iya nih, pakai-pakein aja lah. Jadi bawa. Rahmat temani. Bukan harus dibuka dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga jadi manfaat. Oke. Bisa ya? Jadi itu pohon kan lambang daripada menumbuh kembangkan ya. Itu hablum minallah, hablum minannas sama alam. Jadi emang itu yang dia perjuangkan kan. Dia memperjuangkan perintah dari Allah untuk mensejarah sebanyak mungkin untuk memberikan manfaat buat umat dan juga sekaligus manfaat buat alam sekitarnya. Tapi uniknya, meski masih sendu mengenang Marissa, baik Ikang maupun Ciki juga Bella mengalami perubahan. Buktinya, Ikang yang dulu sempat menarik diri dan terus-menerus memasang wajah sedih sepeninggal Marissa, kini sering memasang wajah tegar. Bahkan, Ikang semakin giat meneruskan dan mewujudkan aktivitas yang dilakukan Marissa semasa hidup, yang sontak saja menyisipkan teka-teki. Apa yang merubah Ikang Fauzi jadi lebih tegar? Usut punya usut, Ikang konon mulai berubah tegar setelah berjumpa kembali dengan Marissa lewat mimpi. Rupanya, belakangan Marissa sering muncul ke dalam mimpi orang-orang terdekatnya. Yang uniknya, bak firasat selalu berkaitan dengan dunia nyata. Salah satunya Ciki, sang putri bungsu yang mengaku mendapat peringatan sang almarhumah ibu lewat mimpi untuk merawat tanaman peninggalan Marissa di rumah yang mulai layu tak disiram. Yang secara mengejutkan benar-benar membutuhkan perawatan setelah ditinggal almarhumah Marissa. Begitu ada sign, ada gelagat. Oh, ini dia pernah ke sini bicara sama ini.
berusaha pengen bikin ini. Oh itu saya lakukan. Kemarin lewat adik, dia ngimpi ibunya bilang itu tumbuh tanaman di rumah kok udah pada layu. Iya, lewat adik mimpinya. Dia kayaknya dia tangkep ibunya ngomong kayak begitu. Dia lihat bener, langsung kita kerjain. Sekilas dimimpiin ibu waktu saya ketiduran di mobil, dan iya bangun-bangun tuh saya ngerasa kayak ibu tuh berpesan, coba adek cekin tanaman, dan ternyata benar pas saya sampai ke rumah saya ngecek tanamannya banyak yang mati, coklat-coklat gitu. Akhirnya saya potongin gitulah. Terus ada beberapa yang emang saya putar dengan tanaman baru gitulah. Mimpi Nggak serius deh sih katanya. Kita bercanda waktu muda, wah saya gemes banget lihatnya pas saya peluk, saya bangun, aduh. Uniknya, lewat mimpi pula Marisa seolah menjaga Ikang Fauzi sang suami. Buktinya, lewat mimpi mantan sekretaris Marisa yang bermimpi tentang almarhumah, Ikang merasa diperhatikan oleh Marisa. Pasalnya, dalam mimpi tersebut Marisa mempertanyakan rumahnya yang kotor, yang secara mengejutkan, faktanya memang rumah Ikang dan Marisa sedang dalam kondisi kotor. Fix definisi cinta sejati yang terukir abadi lewat rumah Ikang dan Marisa berdua. Konten kreator Atta Halilintar pun berkesempatan berkeliling rumah penuh kenangan tersebut bagi keluarga Ikang Fauzi. Kita silaturahmi. Wah, Masya Allah. Ini yang powder juga nih Atta nih. Jadi kan setiap kali orang jadi bertamu, baru masuk. Terutama wanita ya, dia jadi dia benar-benar tacap dulu. Tamu kayaknya senang kesini. Ini kayaknya bagus buat tempat spot-spot foto ya. Ruangan ini sih saya suka nonton sama istri saya di sini. Wah, ini ruangan romantis. Ya biasa sih, cuman ya kita bikin compact aja, enak buat nonton. Di setiap sudut juga dia suka kerja. Di sini dia kerja juga. Lewat mimpi sekretarisnya dulu bilang katanya, oh di rumah kok kotor ya. Emang saya lagi renovasi. Karena keinginan dia untuk membenahi beberapa hal yang harus diperbaiki itu saya bikin sekarang ini gitu. Iya, ya pasti kotor kan prosesnya gitu loh. Namun, yang juga tak kalah mengejutkan, di saat beberapa waktu belakangan ini cuaca memang cukup ekstrim dengan hujan deras disertai angin kencang. Kabarnya membuat makam almarhumah Marisa Haque pun sampai amblas tergerus aliran hujan. Ikang dan kedua anaknya pun mengaku kini makamnya tengah diperbaiki dan dirapikan. Kemarin sempat amblas juga karena hujan. Iya. Udah dibenerin sama Tante Nas. Bu Nas. Itu ada di adik-adik juga tiap hari bantu kita, ya Allah. Ya, minta doa semuanya pasti selalu ya supaya perjalanan istri saya tercinta ini lebih baik ya menuju Sang Khalik ya, dan doanya terus menerus ya. Berbeda kisah duka dari artis Ikang Fauzi, kehebohan miris bertabur cerita duka justru mengguncang kawasan Papanggo, Jakarta Utara. Pasalnya, tiba-tiba kawasan tersebut digemparkan oleh kebakaran yang berujung kematian satu keluarga akhir pekan kemarin. Ya, berawal dari kebakaran yang diduga terpicu oleh korslet arus listrik pada dini hari, rumah kontrakan pria bernama Agam Sahril Maulana pun menjadi saksi kisah heroik yang ironisnya berujung sedih. Pasalnya, saat kebakaran terjadi, Agam berusaha keras menyelamatkan keluarganya yang masih berada di dalam kamar. Ironisnya, setelah berhasil menyelamatkan sang ibu dari kebakaran dengan melompat dari lantai 2, Agam tak melihat Yuliani, sang istri, dan kedua anaknya di luar. Yang sontak saja membuat Agam kembali masuk ke dalam rumah melawan kobaran api yang dahsyat membara. Begitu dahsyatnya, sampai-sampai pasca berhasil dipadamkan oleh pasukan pemadam kebakaran, rumah kontrakan 2 lantai tersebut hanya tinggal puing-puing saja.
jadi saksi bisu betapa ganasnya api kebakaran melahap rumah tersebut hingga membuat Agam tak mampu keluar dari kobaran api untuk menyelamatkan istri dan kedua anaknya. Anggota sampai ada bisa masuk naik ke atas ini nggak? Korban ini sudah sempat turun menyelamatkan ibunya. Dikira dia api masih kecil, dia naik ke atas tujuannya untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Ternyata karena bangunan yang mudah terbakar, dia mau keluar sudah terjebak oleh api. Jadi setelah dipadamkan oleh damkar, udah pendinginan, ternyata ada 4 jenazah. Awalnya tengah malam, orang pada tidur yang pasti. Jadi ini. Nah, tiba-tiba rame kayak taburan gitu loh. Banyak anak-anak pada bantu pakai ember seadanya sebelum datangnya pemadam. Nah, itu kan ada di atas ini. Dia tidurnya. Nah, lompat dari sini nih. Lompat. Sama dibangunin sama anaknya. Untuk mobil damkar kita dari Jakarta Utara meluncurkan 13 unit, 9 mobil pompa dan 4 mobil pendukung. Yang terdampak itu 21 korban. Ya, jadi yang 4-nya itu meninggal dunia satu keluarga. Sedih, tapi ini kenyataan. Agam begitu heroik berusaha menyelamatkan keluarga termasuk sang ibu, tapi Agam pula yang harus meregang nyawa demi menyelamatkan nyawa anak istrinya. Kematian Agam yang menyusul sang istri dan anak-anaknya itu sontak mengguncang batin sang ibu. Diguncang kesedihan mendalam, sang ibu bahkan sempat pingsan menyisipkan pemandangan pilu karena meninggal saling berpelukan. Pasalnya di hadapan kamera tim Silet, Ibu Agam bahkan tak kuasa menangis mengenang nasib anak, menantu dan kedua cucunya yang masih berusia 8 dan 3 tahun. 2 nyawa yang belum mengerti dosa dan seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Sebelum si jago merah dengan kejam merenggut nyawa mereka. Jadi si ibu sama anaknya dirangkul nih, terus kalau bapaknya keadaannya ini tadinya kan ini anaknya mungkin nih Pak mau ngangkat anaknya ini, jadi bapaknya ini begini keadaannya. Jadi ibunya merangkul kedua anaknya itu langsung merangkul. Saya dengar kabar jam 10 pagi itu kakak iparnya Agam ke rumah saya ngasih tahu kalau kejadian ada musibah kebakaran. Cuman dia nggak menceritakan kalau ini tadinya kalau udah pada nggak ada umurnya. Saya pikir cuman rumahnya doang. Lantas dia mungkin keberatan kalau nggak diceritain semuanya. Dia lantas cerita kalau Agam bersama istri dan anaknya udah nggak ada. Di situ saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Langsung saya nggak sadar sampai jam 1 siang. Tadi saya baru bisa dibawa ke sini sama anak saya. Saya nggak kebayang. Anak saya yang masih ada nyawanya, mantu saya yang ada nyawanya, cucu-cucu saya yang belum berdosa, udah dipanggang api begitu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosa anakku, mantuku dan cucu-cucuku ya Allah. Mudah-mudahan mereka diterima di surgamu ya Allah. Mudah-mudahan mereka diterima di surgamu ya Allah. Saya nggak nyangka kemarin Sabtu terakhir saya bercanda makan bareng sama dia, sama Agam, sama Yuli, sama anak-anaknya. Ya Allah, ya Robi,